Jangan sampai hidup agama membuat kita terasing dari kemanusiaan dan belas kasih Allah sendiri. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk melalui sikap hidup kita yang saleh, dengan menyadari akan segala kekurangan, kelemahan kita di hadapan Tuhan, lalu kita berbuat yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 13 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Engkau telah mengutus Santa Lucia, perawan dan martir, untuk menjadi saksi-Mu dalam karya dan pelayanannya. Semoga semangatnya selalu memberi inspirasi dalam hidup, karya pelayanan kami untuk mewujudkan rahmat dan kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka Yahudi, "Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 13 Desember, Gereja Katolik memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Lucia. Semoga teladan dan semangat hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua.
Sabda Tuhan hari ini bukan untuk membandingkan dua anak. Pertama mengatakan ya, tetapi tidak melakukan. Lalu yang kedua, mengatakan tidak, tetapi menyesal, lalu melakukan. Idealnya adalah mengatakan ya dilanjutkan dengan tindakan atau perbuatan. Makna dari perumpamaan ini mau menyadarkan mereka yang bersikap Farisi dalam hidup ini, yang memberikan stempel kekal bahwa orang-orang berdosa seperti pelacur dan pemungut cukai tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, keselamatan tidak menurut anggapan orang atau penilaian orang. Keselamatan adalah dialog Allah dengan manusia dan menuntut sebuah pertobatan yang nyata. Orang Yahudi merasa bahwa menjadi keturunan Abraham itu aman, dijamin akan masuk surga. Bagi Yesus, bukan soal itu, melainkan soal segera bertobat dan menjalankan sebuah pertobatan dalam perbuatan nyata. Persis seperti yang dikatakan dalam kitab Sefanya, bahwa ukuran keselamatan bukan soal yang hebat, melainkan sisa Israel meskipun kecil, tetapi menaati kehendak Allah dan mewujudkannya dalam hidup sebagai berkat bagi sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada zaman sekarang, kerap terjadi bahwa gaya beragama, entah itu pakaian, liturgi yang tertib, hiasan gereja yang indah, bisa adorasi setiap hari, penampilan sosial sebagai orang agamis, diyakini sebagai jalan keselamatan. Hal ini tentunya belum tentu. Itu bukan ukurannya. Ukuran kesalehan seseorang itu adalah menghayati imannya dengan melakukan perbuatan kasih sehari-hari. Jangan sampai hidup agama membuat kita terasing dari kemanusiaan dan belas kasih Allah sendiri. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk melalui sikap hidup kita yang saleh, dengan menyadari akan segala kekurangan, kelemahan kita di hadapan Tuhan, lalu kita berbuat yang baik, kita bertobat untuk bersama-sama melaksanakan dan menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapa yang berbelas kasih, berilah kami keberanian untuk melakukan kehendak-Mu, bukan sekadar berjanji dalam doa dan penampilan kami, namun sungguh kami wujudkan dalam perbuatan kami setiap hari. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan
daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.